الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah yang diletakkan oleh syariat untuk menunjukkan tanda bahwasanya amalan tersebut terlaksana ataukah sah ataukah tidak, rusak ataukah tidak, seperti itu. Qala al-Imam Al-Amriti, bukan Imriti, Amriti. Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi Syihabuddin. Wal fasidul ladzi bihi lam taqtadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Sekarang berkaitan masalah yang namanya fasid itu, yaitu perbuatan yang tidak dianggap. Wa lam yakun binaf. Ada yang kurang ya? Barakallahu fikum. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Enggak ingat ya. Misalun salisun, contoh yang ketiga, masih halaman yang ke-36 itu, rajulun talzamuhu sholatul jum'ah. Ada seorang yang diwajibkan bagi dia salat Jumat. Ucapan diwajibkan sini karena memang ada laki-laki yang tidak wajib salat Jumat lah ada. Seperti ketika safar. Safar boleh enggak salat Jumat, enggak masalah, tapi salat zuhur. Paham ya? Atau misalkan dia sakit. Atau barakallahu fikum yang serupa dengan keduanya. Rajulun talzamuhu sholatul jum'ah. Seorang lelaki dia wajib bagi dia salat Jumat. Ba'a sayyaratah, dia menjual mobilnya ala akhar kepada orang lain, talzamuhu sholatul jum'ah. Orang lain itu juga wajib salat Jumat. Sama-sama enggak ada udzur itu loh. Ba'da nida'iha tsani, setelah dikumandangkan adzan Jumat yang kedua. Ini karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih, semoga Allah Taala merahmati beliau merajihkan salat Jumat adzannya 2 kali. Paham ya? Namun yang rajih berapa kali? 1 kali saja. Adapun istihad, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu istihad yang keliru. Paham ya? Barakallahu fikum. Bahkan sampai Ibnu Umar mengatakan bahwasanya adzan awal ketika salat Jumat tersebut adalah perkara bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini jangan sampai dipahami seperti orang hizbiyin mengatakan berarti kalian nuduh Utsman bin Affan mubtadi'. Keliru. Paham ya? Perbuatan orang terjatuh dalam perkara bid'ah itu tidak bisa langsung kita vonis dia mubtadi', dicek dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya adalah istihad, ya berarti kekeliruan dalam istihad. Paham ya? Kalau sebabnya karena dia mu'anid memang ahlu bid'ah wad dhalal, barulah nanti dihukumi mubtadi'an itu. Jadi hati-hati, jangan sembarangan memvonis mubtadi', hizbi, kafir, fasik, musyrik, semuanya perlu dicek dan diteliti lagi dengan burhan, adillah, argumen yang pasti dan juga jelas. Agar tidak terkesan kita ini orang-orang yang keras dan ekstrim dan semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. As-sayyaratu ma'lumatun. Mobil sudah ketahui juga mobilnya, Avanza misalkan ya, atau yang merek-merek yang lain lah. Wasamanu ma'lum, harganya pun juga jelas, 50 juta misalkan, setengah pakai, second. Waridha mawjud, dan sama-sama saling terima itu mawjud, ada di situ. Dalam artian sudah sama-sama senang, udah enggak masalah, cocok harganya. Mobilnya juga bentuknya masih bagus, masih istilahnya masih bagus lah, normal gitu. Fahadha la yasih, tapi yang seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ada larangan khusus. Dalam surat Al-Jumu'ah itu kan, barakallahu fikum, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan tinggalkanlah jual beli. Berarti kalau jual beli di waktu itu rusak enggak? Rusak. Karena larangannya kembali ke zat jual beli. Paham ya? Bukan sah lagi berdosa enggak. Ini bukan sah lagi. Enggak sah dan dia kalau sengaja berdosa itu loh. Apa maksudnya ya? Bedakan kalau apa? Larangan tidak kembali pada zat perbuatan, itu nanti perbuatannya sah, dia berdosa. Haji dengan uang curian. Dia sebelum haji, yang penting kan haji. Dia mungkin tertipu dengan kaidah yang dipakai orang IM. Al-ghayah tubariru wasilah. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Hukum puncak itu atau tujuan itu menghalalkan semua cara. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya kan haji walaupun uangnya nyuri. Karena syubhat itu akhirnya kan yang rampok sebanyak-banyaknya untuk haji. Hajinya sah enggak? Hati-hati. Ada larangan tidak boleh haji dengan uang curian, ada larangan itu? Enggak ada kan?
berarti hajinya sah, dia berdosa. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jadi para ulama telah membagi hal tersebut, manakala larangan untuk kembali ke zat amalan itu amalan rusak dan tidak sah, dia berdosa kalau sengaja. Paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya larangan itu tidak kembali ke zat amalan itu, maka amalan tersebut kalau ditunaikan sesuai dengan syariat, sah amalan, dia berdosa. Paham ya? Nah, paham namanya? Ya, tapi kalau larangannya kembali ke zatnya, enggak sah. Seperti la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Nah, dia salat menghadap kuburan. Tepat pada waktunya. 4 rakaat juga salat zuhur. Sah enggak? Enggak sah, dia berdosa dan batal salatnya. Maksudnya ya, kembali ke zatnya. Nah, ini sama dengan ini kan. Jual beli ini kan ada larangan khusus. Paham ya? Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Berarti ketika dia sudah dengar adzan Jumat masih jual beli, sah enggak jual belinya? Enggak sah, batil, fasid. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, kita lihat sini. Warita mawjudun fa hadza la yasih. Ini tetap enggak dikatakan benar. Li'annahu bai'un fasid, karena ini jual beli yang rusak. La yanfut, tidak terlaksana, wala tata'allaqu bihi al-ahkam, dan hukum-hukum jual beli pun tidak sah lagi, tidak dipakai di situ. Nah, enggak ada keterkaitan, belum memunculkan itu loh. Wasayaratu li sahibiha bai', dan mobil masih milik siapa? Mobil masih milik penjual. Wasamanu lil mushtari, dan uang tadi masih milik pembeli. Belum sah. Nanti lagi. Paham ya? Kalau dia misalnya sudah terjadi dalam artian belum tahu hukumnya, paham ya? Yuk fine, soalnya belum tahu hukumnya. Tapi misalkan dia tahunya seketika juga tahu, paham ya? Tahu gitu. Nah, barakallahu fikum, itu tadi jual-jualnya rusak, dilanjutkan nanti hari Jumatan. Paham ya? Itu tadi enggak di dalam artian enggak usah dihukumi dulu, nanti dilanjutkan salat Jumatan. Berdosa. Dan jual belinya enggak boleh juga. Ini sekarang kita bicara orang tahu atau enggak tahu? Hah? Orang yang enggak tahu atau yang tahu sekarang yang kita bicarakan? Berdosa. Yang enggak salah juga. Secara hukum loh. Ini secara hukum loh. Kalau secara urusan mereka. Secara hukum enggak sah dan dia berdosa. Fasid jual belinya. Tapi kalau mereka enggak mau dengan hukuman, dibawa langsung aja dari mereka. Ini kembali ke hukum ya maksudnya ya. Enggak, jual beli enggak sah, harus diulangi lagi setelah Jumat nanti, ya barulah sah. Dosa mereka dosa. Melanggar syariat maksudnya. Ya masih berdosa terus enggak sah jual belinya itu. Berdasarkan hukum syariat maksudnya. Kalau hukum mereka ya urusan mereka. Paham ya? Kalau kena urusan mereka enggak selesai. Cuman secara syariat itu kita yang enggak paham itu jangan seperti itu, paham ya? Adapun mereka orang enggak tahu itu banyak sekali yang melakukan seperti itu. Cuman kan kalau ditanya hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya memang enggak sah dan dia berdosa kalau menyengaja itu. Nah, berdosa. Nah, menyengaja berdosa itu. Sudah diperintahkan untuk wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Nah, ini kan perintah meninggalkan dari Allah SWT ini kan. Paham ya? Wal asal fil amri adalah wujub, wajib tinggalkan. Apa? Tergantung makanannya halal atau haram enggak? Ya makanannya halal. Makanannya tetap enggak jadi halal makanannya. Cuman kan sah atau enggak jual belinya itu loh. Paham ya? Jual belinya sah atau enggak kan tidak sah. Tidak sah. Dan dia kalau menyengaja berdosa itu loh. Nah, wallahu musta'an. Seperti itu. Layan fut tidak terlaksana tadi. Nah, barakallahu fikum, mafhum soal ini ya. Jadi ini beliau mengatakan nidai hasan ini menunjukkan bahwasanya beliau menguatkan adzan Jumat itu 2 kali adzannya. Cuman yang rajih berdasarkan pendapat para ulama juga, dan juga barakallahu fikum, bisa dikatakan jumhur mayoritas mereka juga mengatakan adzan cuma sekali saja. Perbuatan Utsman Affan itu ijtihad beliau. Nah, barakallahu fikum. Misalnya akhir yang lain, rajulun awqafa baitah, ada seorang lelaki mewakafkan rumahnya. Wa huwa marhun, tapi rumahnya itu masih disewa, digadaikan sama orang. Antum punya rumahku tak wakafkan. Posisi rumah itu masih digadaikan. Belum? Masih digadaikan orang lain. Berarti belum sah, dalam arti belum resmi punya dia itu loh. Masih posisi barang gadaian loh. Barang gadaian diwakafkan itu loh. Belum nih? Ya, apa? Fa hadza fasid, yang seperti ini fasid, rusak. Kenapa? La yang fut tidak terlaksana li'anal marhuna la yuba', karena sesuatu yang atau barang gadaian itu enggak boleh dijual belikan. Wala yuqaf, tidak boleh diwakafkan. Wala yuhab, tidak boleh dihadiahkan. Rumah yang sana itu aku hadiah untuk kamu. Ternyata rumah gadaian, enggak boleh. Paham ya? Nah, misalkan contoh lain,
rumah yang sebelahku itu harganya aslinya itu 500 juta, tapi tak jual murah aja berapa? 10 juta. Tapi masih barang gadaian, enggak boleh juga. Apa itu ya? Nah, jadi perlu dituntaskan barang milik, silahkan mau dihadiahkan, silahkan mau diwakafkan, silahkan mau dijual. Tapi kalau barang gadaian enggak boleh istilah dia apa-apakan, enggak boleh aslinya, hukum asalnya. Misalkan antum menggadaikan motor. Motor itu sama orang yang meminjami uang tadi, aslinya ya, hukum asalnya enggak boleh dipakai wirawiri, enggak boleh digadaikan ke orang lain lagi, enggak boleh dikontrakkan orang lain lagi, pokoknya biar di situ aja. Itu aslinya. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau melanggar itu urusan masing-masing. Aslinya seperti itu aslinya. Nah, walaupun kesepakatan ya otomatis dalam artian mending enggak usah aja. Paham ya? Kita katakan aku butuh uang 10 juta. Jaminannya mana jaminannya? Aku gadaikan motorku ini. Aku gadaikan motor ini, nanti kalau misalkan 10 juta dalam waktu setahun kok enggak bisa bayar, kamu jual motorku ini. Ternyata motor jual aku 15 juta. Yang dibalikkan 10 juta. Yang 5 juta yang 10 juta diambil, yang 5 juta dibalikkan sama pemiliknya. Yang 5 juta kembalikan pada pemiliknya. Seperti itu. Nah, upayakan untuk masalah penggadaian dan misalnya jangan ada riba juga. Jangan ada riba. Barang gadaian itu jangan diapa-apakan, wah lah biar kecil aja lah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Was-sahihu minal ibadah, sekarang sebuah ibadah dikatakan sahih maka mu'taddan bihi selama ibadah tersebut dianggap. Misal dari contohnya insanun shalla naflan mutlaqan. Contohnya ada orang yang dia salat nafilah, salat sunnah secara mutlak inda tulu'us syams ketika matahari terbit. Faman naqul, apa yang kita katakan? Padahal kan ada larangan. Paham ya? Ada larangan apa? Tidak boleh salat ketika matahari terbit. Tidak boleh sholat ketika matahari terbenam, tidak boleh sholat ketika habis subuh, tidak boleh sholat setelah habis asar, tidak boleh sholat ketika matahari di tengah-tengah itu. Nah, sekarang kalau dia sholat sunnah mutlak dalam artian tanpa sebab yang lain, nanti kalau soalnya apa soalnya pembahasannya? Pembahasan ini nanti masuk dalam bagaimana kalau sholatnya punya sebab, itu lain lagi urusannya. Kita sekarang bahas dulu yang mutlak ini. Ada orang yang dia itu sholat sunnah mutlak ketika matahari terbit. Famatan naqul, apa yang kita katakan? Naqul fi hadhil halah inna sholatahu ghairu shahihah. Salatnya enggak sah. Salatnya tidak sah. Wala yu'taddu biha, dan tidak dianggap salatnya. Li'anna hadza laysa bi waqti sholatin, karena ini bukan waktu salat. Ingat-ingat ya, waktu salat yang dilarang itu ada 5. Nah, 5 itu yang parah itu ada berapa? 3. Matahari terbenam, matahari terbit, matahari tengah-tengah. Habis salat subuh, habis salat asar itu juga dilarang larangan ringan. Cuma larangan itu semuanya terbatalkan dengan salat apa? Dawatul asbab, as-shalawat dawatul asbab. Salat-salat memiliki sebab. Nah, ini lafaz beliau apa? Naflan mutlaqan. Salat sunnah secara mutlak enggak ada sebab sama sekali. Tiba-tiba salat itu. Nah, itu. Apa maksudnya ya? Misalnya akhir contoh yang lain. Insanun shalal asra. Ada orang salat asar wa huwa muhditsun nasiyan hadatsahu. Dia dalam keadaan hadas cuma lupa kalau dia itu berhadas itu. Lupa kan sudah batal, lupa. Fa sholatuhu ghairu shahihah. Maka salatnya tidak sah, li'annahu la yu'taddu biha, karena salatnya tidak dianggap, yalzamuhu i'adatuha, maka wajib dia mengulanginya kalau masih ada waktunya. Tapi kalau ingatnya setelah lewat waktunya, banyak-banyak istighfar dan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Misalkan dia sekarang ini salat zuhur, ternyata dalam keadaan dia salat zuhur itu sudah batal. Ingatnya 2 hari setelahnya. Wah, waktu itu salat zuhur batal. Ulangi lagi salat zuhurnya. Enggak ulangi, banyak beristighfar. Banyak beramal ketaatan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau dia ingatnya masih dalam lingkupan waktunya, masih ada waktunya, ulangi. Nah, oleh karena itu para ulama mengenai hadis yang man nama an sholatin aw nasiyaha fa kafaratuha hina dzakaraha, itu barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, maka kafarahnya ketika dia ingat itu selama waktunya masih ada. Paham ya? Adapun kalau waktunya enggak ada, misalkan ingat setelah 2 hari setelahnya atau 4 hari setelahnya, intinya sudah waktunya enggak ada, maka tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya itu lagi. Paham ya? Ya kan masih ada waktu. Kalau mati masih belum zuhur itu istilahnya. Kalau ingatnya setelah asar atau setelah zuhur, berarti enggak perlu mengulangi. Banyak-banyak istighfar. Paham ya? Tapi jangan sengaja. Jangan sengaja maksudnya. Maksudnya dalam artian ini enggak sengaja atau tidur gitu loh. Kalau sengaja adalah berdosa itu kalau sengaja. Nah, kalau sengaja adalah berdosa, tapi ini enggak sengaja tertidur, terlupakan itu. Bangun jam 10 nih. Salat subuh bismillah. Paham ya? Tapi lo bangunnya dalam artian ingatnya, tadi
Habis zuhur jam 2 itu baru ingat. Tadi kelihatannya belum subuh. Enggak perlu ngulangi. Banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Taala agar diampuni, tapi memperbanyak amal-amal kebaikan dan ketaatan untuk menghapuskan dosa kecil yang tidak sengaja dari na'am. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Fatabayyana al-an, maka nampaklah sekarang anna sahiha minal 'uqud ma kana nafidan. Maka nampaklah sekarang bahwasanya transaksi dikatakan sahih atau benar apabila terlaksana transaksi tersebut. Wa minal ibadat, dan sebuah ibadah dikatakan sahih atau sah manakala dianggap ibadah tersebut. Naam, maka mu'tadan bih. Baqiya an yuqal ma huwal fasid. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, apa sih fasid itu? Dikatakan amalannya fasid, rusak, itu apa maksudnya? Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi al-imam al-Amriti Syihabuddin rahmatullahi alaihi wal fasidul ladzi bihi lam ta'tadid wa lam yakun min nafidin idza uqid. Fasid itu yang sebuah amalan itu tidak dianggap. Wa lam yakun min nafidin idza uqid, dan apabila dilakukan transaksi tidak terlaksana. Paham ya? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qauluhu idza uqid yubayyinu laka anna an-nufudha fil uqud. Ini menjelaskan padamu bahwasannya yang namanya nufud, terlaksana sebuah perbuatan fil uqud, di dalam transaksi. Transaksi apa? Jual beli ataupun akad nikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti ijab qabul, harus ada ijab, harus ada qabul. Paham ya? Bukan ankahtuka wa zawwatuka bibnati fulanah bimahrin kadza wa kadza misalkan. Aku nikah ke kamu dengan anak perempuanku dengan mahar sekian. Ternyata calon suaminya enggak ada di situ. Wah, ijab tak berarti kan qabulnya enggak ada, belum sah. Paham ya? Nah, atau transaksi jual beli tadi. Nah, dia ngomong sendiri, aku jual barangku dengan harga sekian-sekian kan. Lalu pembelinya enggak ada kok. Enggak sah berarti kan? Belum terlaksana di situ, barakallahu, belum terlaksana. Kita lihat sini, al-fasidu huwa alladzi la yu'taddu bihi minal ibadat. Fasid itu rusak, itu dinamakan sesuatu itu rusak, itu manakala la yu'taddu bihi minal ibadat, kalau ibadah itu tidak dianggap. Jadi sebuah ibadah tidak dianggap berarti rusak. Wala yanfudhu minal 'uqud, transaksi tidak terlaksana berarti rusak. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk masalah transaksi, tidak terlaksana. Kalau masalah ibadah tidak teranggap. Wa qad darabna amsilatan li hadza wa hadza. Darabnanya artinya apa? Masalna. Paham ya? Bukan memukul ya. Nah, karena daraba maknanya macam-macam, terkadang memukul, terkadang safar, terkadang memberikan contoh, terkadang perkalian. Paham ya? Nah, perkalian juga daraba. Nah, al-isnain darbul isnain arba'ah. Seperti itu. Nah, wa yadribuna fil ardi wa yamshuna wa yusafirun. Kan itu. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum, dan sungguh kami telah memberikan contoh-contoh untuk ini dan untuk yang ini. Idzan jika demikian kullu ibadatin tammat syurutuha wa intafat mawani'uha fa hiya sahihatun mu'taddun biha. Na'am. Kata beliau, jika demikian berarti seluruh ibadah yang sempurna syarat-syaratnya dan terhilangkan pencegah-pencegahnya, faktor-faktor yang menghalanginya, maka dikatakan ibadah itu sahihah, mu'tadun biha, dianggap ibadah tersebut. Salat zuhur tepat pada waktunya. Paham ya? 4 rakaat juga, kemudian dilaksanakan sebagaimana salatnya Rasulullah, berarti dianggap salatnya sah dalam istilahnya. Salat zuhur jam 10 pagi, walaupun 4 rakaat, persis salatnya Rasulullah enggak dianggap karena belum masuk waktunya itu. Wa kullu 'aqdin tammat syurutuhu wa intafat mawani'uhu fa huwa sahihun nafid. Dan setiap transaksi, mau jual beli maupun akad nikah, nah barakallahu fikum, setiap transaksi yang telah sempurna syarat-syaratnya dan terhindari atau hilang faktor-faktor penghalangnya, maka dikatakan transaksi tersebut sahih, benar, nafid, terlaksana. Naam. Wa ma lam tatimma syurutuhu aw wujidat fihi al-mawani'u fa huwa fasidun la yu'tadu bih wa la yanfud. Dan apa-apa yang tidak sempurna syarat-syaratnya atau dijumpai pada perbuatan tersebut penghalang-penghalang, untuk dikatakan sah atau terlaksana, maka amalan tersebut adalah fasid, rusak, la yu'tadu bih, kalau itu adalah ibadah tidak dianggap, wa la yanfud, dan kalau seandainya itu transaksi tidak terlaksana. Paham ya? Kalau apa? Kalau ada mawani'-mawani'nya dan juga tidak sempurna syarat-syaratnya. Wa huna bahtan lahuma ta'alluqun bil mawdu'. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu apa? Keterkaitan dengan al-mawdu'. Nah, itu terkaitan dengan perkara atau pembahasan ini. Al-bahsul awal, pembahasan yang pertama, halil fasid wal batil ma'nahuma wahid. Nah, fasid, batil, itu maknanya satu enggak? Kalau dalam bahasa Indonesia kan mirip kan? Fasid juga rusak, batil juga rusak. Batil ini, batal, fasid rusak, hampir mirip kan? Nah,
di dalam bahasa Arab apakah ada bedanya? Nah, apakah fasid dan batil itu maknanya satu? Kok yaqulu ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka mengatakan rahimahumullah, innal fasida wal batila ma'nahuma wahid. Fasid dan batil itu maknanya satu. Li'anal fasida huwa alladzi la yu'tadu bihi wa la yanfud, dikarenakan sebuah perbuatan dikatakan rusak itu manakala tidak dianggap dan tidak terlaksana. Wal batilu kadzalik, dan batil juga seperti itu. Perbuatannya batil, tidak dianggap, tidak terlaksana itu. Fa ma'nahuma wahid, ini sebagian ulama, maknanya keduanya satu. Wa yaqul ba'dul ulama rahimahumullah, dan sebagian para ulama juga mengatakan bal bainahuma farqun, ini antara keduanya ada bedanya ternyata. Kita lihat. Famanuhiya anhu li dzatihi fa huwa batil. Maka perbuatan yang dilarang secara dzatnya, nah, kalau dilakukan maka itu batil, bukan fasid, itu batil. Contohnya apa? Salat menghadap kuburan. Dilarang salat dzatnya enggak? Nah, ketika dia salat menghadap kuburan, batil salatnya. Fa salatuhu batilah gitu. Bukan fasidah tapi batilah. Ungkapannya ya, ini yang berdasarkan orang yang bedakan ya, maksudnya ya. Berdasarkan ulama yang bedakan berarti ungkapannya fa salatuhu batilah bukan fasidah. Karena larangannya kembali ke zat salat itu sendiri. Paham ya? La tusallu ilal qubur, ya kan? La tusallu ilal qubur, larangannya kembali ke zat salat. Jangan salat menghadap kuburan. Berarti kalau salat menghadap kuburan salatnya fasidah atau batilah? Batilah. Paham ya? Karena kembali ke zat itu sendiri. Kita lihat berikutnya. Wa man uhiya anhu li wasfihi fa huwa fasid. Nah, dan apabila perbuatan dilarang dikarenakan sifatnya saja, maka barakallahu fikum, amalan tersebut fasid, rusak. Dengan contoh kita lebih jelas nanti. Jadi enggak batal tapi rusak amalannya. Qalu, mereka mengatakan masalan sebagai contoh, bai'ul maitah batilun. Menjual bangkai adalah batil karena ada larangannya. Ya kan? Innama harrama 'alaikumu al-maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya kan itu kan? Naam. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian maitah, yaitu bangkai. Jadi ketika diharamkan seperti itu kok dijual, berarti apa? Batil jual belinya. Ayo, kali kembali ke zatnya. Li'annahu manhiyun anhu li dzatihi. Karena memang dilarang jual beli bangkai tersebut secara zatnya. Paham belum maksudnya nih? Nah, tapi ada bangkai yang halal itu ada enggak? Apa itu? Belalang ikan ya. Nah, barakallahu fikum. Itu bangkainya halal, mau benar. Tapi apakah semua hewan yang mati di lautan itu halal? Nah, terus? Nah, barakallahu fikum, keliru ya. Bukan maknanya semua hewan yang di lautan itu bangkainya halal, enggak, tapi yang halal itu hewan laut. Hewan laut bangkainya ataupun halal di situ. Paham ya? Kalau hewan darat itu masuk ke lautan ya haram. Nah, mau salah ya? Hewan. Perlu diperhatikan itu. Kecuali apa? Buatan itu. Apa? Belalang dan ikan, itu mau ikan darat, mau ikan lautan silahkan. Ikan darat maksudnya sungai-sungai kecil ini namanya. Nah. Wa idza ba'a sa'an minal burr bi sa'in fa huwa fasid. Apabila menjual satu sa' bur dengan dua sa' bur, maka jual belinya fasid. Rusak jual belinya. Karena apa? Karena tidak mislan bimislin. Apa maksudnya ya? Nah, tidak sama-sama. Seharusnya apa? Kita lihat, li'anna asla bai'il bur bil bur ma'a tasawi sahih. Dikarenakan hukum asalnya jual beli bur dengan bur, tapi sama-sama itu sahih, baru benar. Nah, terus bagaimana caranya? Misalkan kita barakallahu fikum punya bur yang jenisnya jelek sama bur jenis bagus. Nah, kita mau tukaran. Oh ya, mau tukaran. Nah, tapi kalau selama jenisnya sama bur itu harus sama. Nah, terus bagaimana caranya biar enggak sama? Bur yang jelek dijual dulu untuk beli bur yang bagus. Solusinya. Biar enggak masuk dalam riba. Paham maksudnya? Bur yang jelek dijual, hasil jualannya dibelikan bur yang baru, yang bagus. Berbeda dengan barang-barang yang tidak ada riba di situ. Seperti beras. Paham ya? Kalau beras kan enggak ada nasnya ya. Beras jagung, misalkan beras jelek, kita punya beras yang bagus. Nah, namanya beras jelek misalkan 2 kilo senilai dengan beras bagus 1 kilo misalkan. Tukar enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sebagian mereka ada yang berpendapat dikiaskan, namun yang rajih selama tidak barakallahu fikum tidak masuk dalam kias tidak masalah. Tapi cara solusi yang terbaik tadi itu, kalau misalkan kita mau
mau mencari bur yang bagus, bagaimana caranya? Yang jelek tadi jual dulu, beli yang bagus. Jangan malah ditukar sama-sama bur tapi nilainya beda. Nah, ini seperti ini. Apabila dia menjual satu sok bur dengan dua sok bur, maka rusak jual belinya. Karena hukum asalnya jual beli bur harus dengan bur. Sama-sama itu sahih. Lakinnahu biziyadah wa hiya wasfun. Tapi dengan tambahan itu sifatnya. Dengan adanya tambahan itu sifatnya itu sara fasid, dan jadilah jual belinya rusak. Paham ya? Karena ada sifatnya situ yang membuat dia jadi rusak karena ada tambahan tadi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau emas bagaimana? Kita misalkan emas itu kan ada yang namanya 24 karat. Ada emas juga yang 22 karat misalkan. Atau ada di bawahnya misalkan. Nah, itu kalau misalkan kita mau tukaran ya, yang emas 22 karat agak banyak gitu, emas 24 karat emas satu tak. Itu boleh enggak? Kalau sama-sama emas enggak boleh. Solusi yang terbaik dijual dulu yang tadi itu, uang hasil jualan untuk beli yang 24 karat. Paham ya? Biar bebas dari apa? Bebas dari ribawiyah. Nah, caranya gitu. Walaupun nilainya apa sama, cuman kan kalau itu kan harus mislan bi mislinnya dan niyadin. Nah, sawaan bisawain. Nah. Lakinna aktsarul fuqaha min al-Hanabilah ini. Ada khilaf memang. Akan tapi kebanyakan fuqaha anu fikih dari kalangan Hanabilah yaitu barakallahu fikum Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, yaqulun mereka mengatakan la farqa bainal fasid wal batil. Enggak ada bedanya. Fasid dan batil itu enggak ada bedanya. Walihada oleh karena ini tajiduhum yaqulun, maka engkau akan menjumpai mereka mengatakan tabtulus sholatu bikada, akan batal salatmu dengan sebab seperti ini. Yabtulus shaumu, dan akan batal puasanya bikada dengan sebab seperti ini. Ma'anha mas'alatun khilafiyah, padahal bersamaan itu ada permasalahan khilafiyah. Wala yufarriquna bainal batil wa fasid, dan mereka dalam keadaan mereka tidak membedakan antara batil dan fasid. Wa tahriru madhabil Hanabilah ini, tahrir setelah teliti dicek lagi khulasahnya, inti daripada madhabnya atau pendapatnya al-Hanabilah, annal fasida wal batila ma'nahuma wahid. Dia enggak bingung. Bahwasanya fasid dan batil itu maknanya satu, illa fi mawdi'ain, kecuali di dua tempat. Falaka an tu'abbira bil butlan aw bil fasad, maka boleh bagimu untuk mengungkapkan dengan batilnya perbuatan ini atau rusaknya perbuatan ini. Taqul tabtulus sholatu bikata, salatmu batal dengan sebab seperti ini. Tafsudus sholatu bikata, salatmu rusak dengan sebab seperti ini. Undur ila tasarrufihim fit ta'lif. Naam, lihatlah barakallahu fikum kepada penggunaan mereka di dalam masalah barakallahu fikum susunan. Tajidhum fi sholati masalan yaqulun mubtilatus shalah. Dalam ta'lif yang susunan atau karangan kitab itu antum akan menjumpai, engkau akan menjumpai mereka terkadang mengatakan untuk masalah salat mubtilatus shalat, pembatal salat. Wa fis shaum mufsidatus shaum, perusak puasa. Wa fil wudu nawaqidul wudu. Nah, pembatal wudu. Nah, beda-beda itu kan seakan-akan berarti menunjukkan satu aslinya itu. Paham itu ya? Nah, karena dibeda-bedakan seperti ini, ujung-ujungnya sama-sama rusak kan? Atau sama-sama batil juga. Nah, kullu hadza yadullu ala annahum la yarawna fi hadza farqan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya mereka tidak berpandangan bahwasanya antara fasid dan batil itu ada bedanya. Itu enggak berpandangan seperti itu. Paham ya? Dalam artian tidak ada bedanya antara fasid dan batil. Wa anal maqsuda huwal ma'na, dan yang diinginkan adalah maknanya itu illa fi mawdi'ain, kecuali dua tempat. Kita lihat dua tempat ini. Al-mawdil awal, tempat yang pertama fil hajj, masalah haji. Qalu al-hajju al-fasidu huwa alladhi jama'a fihi qabla tahallul awal. Haji dikatakan rusak hajinya itu apabila dia berhubungan badan dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama. Jadi harus tahallul pertama dulu, harus selesai, baru setelah itu silahkan, tapi kalau belum enggak boleh. Nah, kalau dia ternyata sebelum tahallul tersebut sudah berhubungan badan, maka rusak hajinya. Ini istilahnya bukan batal tapi rusak hajinya. Nah, wal hajju al batil, dan haji yang batil, kita lihat, huwa alladzi kafara fih. Nah, maksudnya orang yang kufur di pertengahan haji. Lagi melakukan ritual haji, dia tiba-tiba murtad di situ. Berubah dari agamanya gitu. Hajinya rusak atau batil? Batil. Irtadda an Islam wa huwa fi asna'il nusuk. Dia murtad dari agama Islam padahal di pertengahan amalan-amalan atau ritual haji. Fahal yakhtaliful hukum, apakah berbeda hukumnya? Na'am. Iya, yakhtaliful hukum, hukumnya beda. Al-fasidu yalzamuhu al-mudhiyu fih. Yang namanya rusak itu mengharuskan dia al-mudhiyu fih, yang berlalu itu dah. Paham ya? Wal batilu yaqtul, sedangkan yang batil itu
batal sudah. Fala yalzamuhu syai'un min al-ihram. Na'am, fala yalzamuhu syai'un min al-ihram, maka tidak mengharuskan dia sedikit pun daripada ihramnya tadi. Fa in aslama ba'da irtidad, tapi kalau setelah dia itu masuk Islam lagi setelah murtad tadi, la yabni ala ihramil awal li'anhu batala, tapi enggak boleh dia ngulangi, nah enggak boleh dia melanjutkan hajinya itu dari ihram yang pertama lagi, harus ngulangi dari awal. Kalau yang rusak tadi bagaimana? Yang berlalu ya sudah itu. Paham ya? Lanjutkan lagi. Paham ya? Nah, tapi kalau yang batal ini bagaimana? Murtad di pertengahan haji, hajinya batal hajinya udah. Kalau masuk Islam lagi bagaimana? Ngulangi dari awal. Ihram yang pertama tadi enggak dipakai lagi. Tapi kalau yang fasid, ihram yang pertama masih sah. Perbuatan yang merusak tadi berlalu. Paham belum? Lanjutkan lagi. Nah, itu bedanya. Hadza huwal mawdhi'ul awwal. Inilah tempat yang pertama alladzi yufarraq fihi al-fuqaha al-hanabilah rahimahumullah bainal batil wal fasid. Inilah tempat yang pertama yang al-fikihnya Hanabilah mereka membedakan antara fasid dan batil. Wal mawdhi' tsani, tempat yang kedua fin nikah, masalah nikah. Qalu, mereka mengatakan idza aqada 'aqdan muttafaqan ala fasadihi fa huwa batilun. Apabila orang melakukan transaksi ijab qabul atau transaksi akad nikah yang telah disepakati tentang rusaknya barakallahu fikum transaksi tersebut, maka batil. Wa idza aqada 'aqdan mukhtalafan fihi fa huwa fasid, dan apabila dia melakukan akad nikah yang diperselisihkan barakallahu fikum di dalamnya, maka itu akad nikahnya fasid, tidak batil, fasid. Belum. Di akad nikah kalau melakukan perkara yang itu telah disepakati para ulama tentang rusaknya akad nikah tersebut, batil berarti. Tapi kalau para ulama masih berselisih mengenai rusak atau enggak, dalam artian masalah akad nikahnya tersebut masih diperselisihkan, itu berarti nanti fasid. Istilahnya gitu. Kalau disepakati berarti batil, sepakat para ulama sepakat bahwasanya nikahnya ini enggak sah, berarti batil. Para ulama masih berselisih masalah nikahnya sah atau enggak, fasid berarti. Kita lihat contohnya. Misalnya tadi contohnya, rajulun tazawwaja imra'atan fi iddatiha wal iddah li ghairihi. Nah, perhatian ini. Seorang lelaki nikah dengan perempuan masih dalam masa iddahnya. Boleh enggak aslinya? Sepakat para ulama enggak boleh. Masa iddahnya berapa barakallahu fikum? Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia tidak hamil barakallahu fikum, maka 3 kali suci. Ya enggak? Kalau diceraikan. Tapi kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia barakallahu fikum tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati suaminya atau dicerai suaminya dalam keadaan dia hamil, iddahnya sampai melahirkan. Paham ya? Nah, di selang-selang itu sebelum selesai iddah, kalau ada pernikahan, nikahnya batil. Paham belum ini? Nah, sepakat para ulama ini ya. Buat iddah li ghairi, penungguan untuk yang lainnya. Dalam artian dia enggak boleh sewenang-wenang. Tunggu sampai selesai dulu. Apa maksudnya ya? Nah, fal 'aqdu batilun, maka akad nikahnya batil. Li'anal ulama mujma'una 'ala fasadi nikahin man tazawwaja imra'atan fi iddatiha. Karena para ulama mereka sepakat untuk rusaknya nikahnya orang yang menikahi wanita di masa iddahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah." Dan jangan sampai kalian itu ingin melakukan akad nikah, melakukan transaksi akad nikah hingga sampai selesai ajalnya, dalam artian itu sampai selesai ajal iddahnya itu, waktu iddahnya selesai baru nikah, silakan. Fa nikahu batilun, maka nikahnya batil. Misalnya akhir yang lain. Rajulun tazawwaja imra'atan bila syuhud. Ada orang nikah, akad nikah tapi enggak ada saksinya. Mahar ada maharnya, saksinya enggak ada. Fa nikahu fasidun, maka nikahnya fasid. Nikahnya rusak. Kenapa? Li'anal ulama ikhtalafu fi. Para ulama itu mereka berselisih. Kalau enggak ada saksi bagaimana itu loh. Walinya ada, saksi enggak ada, maharnya ada. Nah, hal tustaratu asy-syahadah fi 'aqdin nikah amla? Dalam masalah transaksi akad nikah itu disyaratkan harus ada saksinya ataukah tidak? Fa bina'an 'alaihi, maka dibangun di atas pendapat tersebut, naqul al-'aqdu fasid. Akadnya rusak. Paham ya? Berarti akadnya rusak bagaimana maksudnya? Akadnya rusak itu diulangi lagi nanti. Paham ya? Diulangi lagi dalam artian ketika ternyata saksinya datang lagi, ngulangi lagi. Paham ya? Nah, tapi kalau yang akad batil nanti mau diulangi berkali-kali itu enggak akan bisa sampai selesai iddahnya. Paham maksudnya segini ya? Jadi kalau orang akad nikah, ada saksinya, ada syahidnya, ada maharnya, tapi perempuannya masih dalam masa iddah. Batil enggak? Batil. Mau diulangi 10 kali itu enggak sah. 10 kali enggak sah. Tapi kalau yang fasid ini karena nikahnya enggak ada apa tadi? Saksi.
Tapi ternyata setelah itu 5 menit kemudian datang saksinya. Wah. Ngulangi apa? Transaksi akad nikah lagi sah enggak? Sah. Bedanya itu bedanya. Paham belum? Ya, nah. Jadi seperti itu keadaannya. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah, itu mengenai berkaitan masalah apa? Masalah perbedaan antara fasid dan batil. Kita tutup yang terakhir ini kata beliau, fahal yakhtalifu al-hukmu bainal 'aqdi al-fasid wal batil? Apakah beda hukumnya antara transaksi akad yang batil dan transaksi akad yang rusak ini, apa bedanya ada? Naam, iya, yakhtalifu berbeda. Fil 'aqdil batil yajibu tafriq bainahuma fawran. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika akad nikah yang batil tadi wajib memisahkan antara keduanya fawran, sekaligus langsung. Enggak boleh dipertemukan. Amnya karena transaksi yang namanya akad nikah itu barakallahu fikum hafizakumullah ya harus sah itu. Kalau enggak sah ya, apalagi perempuannya masih masa iddahnya, harus dipisahkan. Fawran dalam artian langsungan, tanpa ditunggu-tunggu lagi. Wala yuhtaju ila talaq, enggak perlu lagi enggak dibutuhkan lagi untuk tolak perceraian. Bukan istrinya. Paham ya? Enggak perlu lagi perceraian di situ. Wa fil 'aqdil fasid, nah, kalau masalah transaksi akad nikah yang fasid yang rusak, yuhtaju ila talaq, dibutuhkan untuk tolak. La budda an taqula lil zawj talikul mar'ah allati tazawwajtaha bila syuhud. Nah, ini di antara bedanya antaranya ya, bedanya ya. Dibutuhkan untuk perceraian. Maka harus engkau mengatakan kepada suami tadi itu, ceraikanlah perempuan tadi yang kamu menikahinya tanpa syahid, tanpa saksi. Qala alastum taqulun innahu fasid? Bukankah kalian mengatakan itu adalah rusak nikahnya? Qulna bala, iya, rusak. Lakin ghairuna yaqul innahu sahih. Tapi selain kita mengatakan enggak rusak, benar kok. Wa nakhsha fi yaumin minal ayyam an tata'attal al-mar'ah. Dan kita khawatir pada suatu hari nanti perempuan tersebut memutuskan hubungan, atau saya mutung lah saya. Dalam artian mutung itu gimana ya istilahnya? Enggak mau kembali lagi lah istilahnya itu dah. Gitu. Li'anna an-nas yaqulun hadhihi imra'atun ma'aha zawjun. Karena manusia mengatakan ini perempuan itu suaminya itu, yang bersama dia suaminya. Li'annahum ya'taqiduna anna nikaha bila syuhud 'aqdun sahih. Karena mereka beranggapan bahwasanya nikah tanpa saksi itu adalah apa? Adalah akad nikah yang sahih. Karena ada khilaf itu loh, ada khilaf ini. Oleh karena itu yang ini beranggapan enggak sah, yang sana beranggapan sah. Akhirnya bingung kan orang yang menganggap enggak sah ini mengatakan ceraikan itu istrimu, kamu nikah tanpa saksi. Yang sana bilang enggak, ini sah-sah aja kok. Itu kan suaminya. Wah, bingung kan orang. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka meyakini bahwa nikah tanpa saksi itu adalah barakallahu fikum adalah sahih menurut sebagian tadi. Fayaqulun, maka mereka mengatakan hiya idzan ma'a zawjiha al-awwal. Jika demikian berarti dia itu bersama suaminya yang pertama itu. Nah, dalam artian biarkan sama suaminya tadi. Wa hina idzan yakunu fi dzalika madarratun 'alal mar'ah. Maka yang sepertinya ini keadaannya, barakallahu fikum, menjadilah itu adalah madarrah, dalam artian bisa jadi perkara yang membahayakan bagi si wanita tersebut. Tsumma 'ala fardhi annana zawwajnaha, kemudian taruhlah kalau seandainya kita tetap menikahkannya tanpa saksi tadi, wa rubbama yakunu fi qalbi az-zawj ats-tsani syai'un minal qalaq. Bisa jadi kalau seandainya misalkan kita menikahkan lagi dengan suami yang lain, tadi kan istilahnya kan ini nikahnya nikah yang fasidnya rusak, suruh misahkan dari suami yang pertama tadi, akhirnya dinikah lagi dengan suami yang kedua. Bisa jadi nanti kalau yang suami yang kedua dalam artian laki-laki yang kedua ini, padahal pertama tadi diperselisihkan tadi kan, ada yang menganggap enggak sah itu nikahnya, udah ceraikan aja udah, enggak sah. Nah, perceraian sebelum dukul kan enggak ada iddahnya kan. Nah, kemudian setelah itu nikahkan lagi sama laki-laki yang lain. Wah, prosesnya seperti itu. Akhirnya bagaimana kata beliau? Kemudian ketaruhlah kalau seandainya kita nikahkan lagi perempuan itu. Nah, rubbama yakunu fi qalbi az-zawj tsani, bisa jadi ada pada hatinya si lelaki yang kedua atau suami yang kedua itu nanti syai'un minal qalaq, sesuatu kegelisahan, gelisah itu. Enggak tenang lah intinya, karena proses dengan yang pertama tadi aja belum tuntas tulisannya. Yaqul akhsha annani tazawwajtu imra'atan dzata zawjan. Aku khawatir kalau seandainya menikahi perempuan yang dia punya suami. Karena khilaf tadi itu. Nah, lakin fil aqd al-batil, tapi kalau dikatakan akadnya, transaksinya itu adalah batil, la yuhtaju ila dzalika, butuh seperti ini semuanya. Nikahnya batil sudah selesai. Kalau batil berarti apa? Kalau batil berarti enggak sah. Nah, sanian yang kedua, fil fasid, untuk masalah fasid. Nah, barakallahu fikum,
Qila innahu yatanassafu al-mahr idza furriqa bainahuma. Ini masih ada. Ini yang membedakan, ini dalam artian yang membedakan tambah panjang lagi. Yang fasid itu dikatakan untuk yang mengatakan fasid, nikahnya fasid, bahwasanya maharnya itu diambil setengah apabila dipisahkan. Paham ya? Maharnya dikembalikan setengah tok. Wa fil batil la yatanassaf, kalau yang batil artinya enggak ada setengah-setengahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seluruhnya. Salisan yang ketiga, fil fasid idza dakhala 'alaiha, tapi kalau nikah fasid, nikah yang rusak itu apabila sudah dukhul, sudah berjima, wa khala biha, sudah berduaan dengannya, walam yujami', nah, sudah berduaan dengannya tapi apa? Walam yujami'ha, belum berjima dengannya, cuma berduaan saja. Sabatal mahr, mahar itu masih ada. Wa amma fil batil, adapun nikah batil, fala yasbutul mahr law baqiya ma'aha syahran kamilan. Nah, kalau seandainya nikah batil, maka tidak ada lagi maharnya walaupun dia tinggal bersama dia 1 bulan penuh, lakin lam yata'ha, dalam keadaan dia belum menjimainya. Li'anal aqda batilun, karena akadnya batil. Nah, Allah musta'an. Idzan yufarraq bainal fasil wal batil fi nikah. Pembahasan masalah itu nanti beliau panjang lebar, belum selesai juga. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nah, Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.